Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun hari ini kita harus beribadah di rumah masing-masing, namun saya yakin situasi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 46 ayat yang kedua. Mazmur nomor 46 ayat yang kedua, di sana tertulis demikian, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat sebuah kota berada dalam perubahan, berada dalam ketidakpastian serta berbagai situasi yang bergolak, dan keadaan itu terjadi secara tidak terkendali, maka tentu akan dengan mudah menghancurkan sendi-sendi kekuatan dan rasa aman kita. Karena kondisi tersebut, maka penting memiliki benteng yang teguh dan kekuatan. Perlindungan dan kekuatan adalah dua hal penting di dalam kehidupan sebuah kota. Kehidupan umat Tuhan oleh pemazmur digambarkan sebagai sebuah kota, dan Allah yang menjadi benteng teguh yang menjamin rasa aman dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dalam janji ini bukan berarti bahwa umat Allah akan terhindar dari masa-masa yang sulit, tetapi dalam janji ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa Mazmur mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan akan Allah atas ketidakstabilan dan ketidakpastian. Sehingga Mazmur ini mendorong kita untuk berharap dan percaya kepada Allah akan kuasanya, akan pemeliharaannya, bahkan hadiratnya di dalam kehidupan umat Allah di masa-masa terburuk. Kuasa dan kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup itu hanya terdapat di dalam Allah. Pemazmur menyebutkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Saudara, hal ini menggambarkan bahwa perlindungan ini adalah perlindungan dari sebuah bahaya, menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan yang sejati, penjaga dan penolong yang sejati di tengah-tengah badai kehidupan. Dan bukan hanya sebagai tempat perlindungan, pemazmur berkata bahwa Allah adalah kekuatan kita. Hal ini mengacu kepada keperkasaan Allah, kekuasaan Allah ketika memerangi musuh-musuh umatnya pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini musuh kita bukanlah para penjahat, bukanlah sesama kita manusia. Musuh kita hari ini adalah diri sendiri. Dan musuh kita yang kedua adalah makhluk yang kecil, yang tidak kelihatan dengan kasat mata manusia, namun dapat membunuh ribuan manusia di dunia ini, yaitu COVID-19, atau yang kita kenal dengan nama virus corona. Saudara, udah hampir 1 bulan ini virus corona sudah melanda Indonesia. Ada yang sembuh, ada yang masih dalam proses pemulihan diisolasi, tetapi juga ada di antara mereka yang meninggal. Saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu keadaan ini, dan tidak ada seorang pun yang meminta untuk bisa menimpa Indonesia ini. Bahkan juga tidak ada satu orang pun yang tahu kapan akan berakhir penderitaan ini. Namun dalam melawan keadaan ini, tentu kita membutuhkan kekuatan untuk bertahan, agar kita tidak bersungut-sungut, agar kita tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita membutuhkan kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk bisa menahan diri dari semua kesenangan yang
selama ini kita lalui. Dan kini saatnya kita harus menahan diri untuk tetap berdiam. Jadi makna yang pertama ini penting untuk kita ingat, saudara-saudara, yaitu kepercayaan dan keyakinan akan Allah, bahwa Allah lah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Makna yang kedua, Bapak Ibu, adalah bahwa pemazmur ini, dalam mazmur ini mengajak kita untuk memberikan kemuliaan kepadanya atas apa yang telah dan akan diperbuat oleh Allah. Dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa Allah sendirilah yang menghentikan peperangan umatnya, peperangan di bumi ini, dan umatnya menyaksikan hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatannya dalam menghentikan penderitaan umatnya menyadarkan manusia terhadap Allah yang berkuasa atas segala alam semesta dan seluruh isinya, bahwa setinggi apapun ilmu manusia ataupun kehebatan manusia tak mampu menandingi kemahakuasaan Allah dalam dunia ini. Karena itu pemazmur mengajak umatnya untuk memandang pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat ini menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaknya kita berdiam. Hendaknya kita mengambil sikap tenang, tidak perlu bersungut-sungut dan gelisah yang melebihi batas, tetapi kita mengandalkan kekuatan Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Pernyataan di balik ini adalah mengajak kita untuk tidak khawatir, untuk tidak meragukan Allah, bahwa Allah punya kuasa. Tepat pada waktunya Allah akan memulihkan keadaan ini. Dan di saat Allah sudah menyatakan kuasanya, menyatakan pekerjaannya memulihkan keadaan ini, di sana kita diajak untuk tidak sombong, tetapi sebaliknya memuliakan Allah. Karena keadaan itu boleh dipulihkan bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Allah yang bekerja atas dunia ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi saat ini, mari kita umat Tuhan tetap bersandar kepadanya, karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatan kita. Tetap bersekutu dan berdoa, sekalipun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama dalam gedung gereja seperti biasanya, karena kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, tetap stay at home dan social distancing. Kita harus tetap mematuhinya karena kita adalah bagian daripada warga negara Indonesia. Ibadah dan doa dapat kita lakukan di rumah. Ibadah di rumah bukanlah kali pertama dilakukan, tetapi jika kita melihat sejarah pada masa-masa nenek moyang kita sebelumnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, beribadah bersama keluarga di dalam rumah masing-masing. Bahkan ketika bangsa Israel berada di tempat pembuangan, Raja Nebukadnezar membakar bait suci tempat mereka beribadah, maka solusi yang mereka ambil adalah mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Dari contoh ini mengajarkan kepada kita bahwa situasi yang sulit apapun bukan sebuah alasan bagi kita untuk tidak beribadah, bukan sebuah alasan bagi kita untuk tidak percaya dan berharap kepada Allah. Tapi justru dalam kondisi ini mengajak kita kembali untuk tetap teguh, tetap percaya, tetap berharap kepada Allah akan kuasanya, akan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Karena hanyalah Allah yang menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita, dan sebagai penolong di dalam kesesakan.
Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita.